Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab miqat haji dan umrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fitaraja. Wajib menyertakan niat pada tawaf yang wajib. Wajib menyertakan niat pada tawaf yang wajib ketika sisi kirinya berbetulan dengan Hajar Aswad. Sisi kiri kita berbetulan dengan Hajar Aswad. Dan yang paling afdol meletakkan sisi kiri berbetulan dengan Hajar Aswad ketika melintasi dari arah Ruknul Yamani atau Rukun Yamani menghadap ke arah Ka'bah. Sekira bahu kanan bertepatan dengan Hajar Aswad, kemudian berniat tawaf, lalu berjalan ke arah kanannya, sedang dia menghadap Hajar Aswad sampai melalui Hajar Aswad
maka barulah Ka'bah diletakkan pada sisi kiri kita, pada sisi kiri pada saat bertepatan dengan Hajar Aswad. Nah, jadi mulai rukun Yamani itu ujar sedikit kita menghadap ke arah Ka'bah dulu, jangan menghadap ya. Menghadap ke arah Ka'bah. Rukun Yamani itu sebelum Hajar Aswad, rukun Yamani menghadap dulu ke arah Ka'bah, seawakan kita ya kan. Nah kemudian setelah berbintangan dengan Hajar Aswad, ya kan, lalu kita menghadap Hajar Aswad sampai melalui Hajar Aswad, maka barulah Ka'bah diletakkan pada sisi kiri pada saat bertepatan dengan Hajar Aswad. Kalau Ka'bah pada sebelah kirinya pada awal tawafnya lalu berputar menghadap Hajar Aswad, yang seperti ini diperbolehkan namun tidak memperoleh fadilah. Ini kalau Ka'bah ya kan, pada sebelah kirinya pada awal tawafnya lalu berputar menghadap Hajar Aswad ya kan, yang seperti ini diperbolehkan, namun disini tidak memperoleh fadilah atau keutamaan. Tidak boleh menghadap Ka'bah di dalam tawaf terkecuali pada tempat ini. Tidak boleh menghadap Ka'bah di dalam tawaf terkecuali pada tempat ini, yaitu sunat pada awal tawaf pada putaran yang pertama saja dan tidak diperbolehkan pada putaran berikutnya. Jadi Ka'bah itu ya kan tidak boleh menghadap Ka'bah di dalam tawaf ya kan, terkecuali pada tempat ini, yaitu sunat pada awal tawaf menghadap dulu, dihadapkan seluruh badan kita, terkecuali pada dan pada putaran yang pertama saja, ya, pada putaran yang pertama saja. Kemudian putaran berikutnya itu kada boleh kita menghadap, harus mengiri, ya kan. Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Dan seyogianya tidak mengerjakan yang seperti ini terkecuali apabila tempat tawaf itu tidak sesak dengan orang banyak agar tidak mengganggu orang lain. Yang orangnya banyak ya kan, kadang-kadang kita menghadap gitu ya kan, diranjang orang putar terus ya kan. Jadi ketika kada tapi ada orang, kalau kita menghadap bertahan. Tapi kalau menghadap banyak orang itu ya mengirit harusnya. Yang dimaksudkan dengan sisi kiri seperti yang diterangkan di atas ialah sisi yang bertepatan dengan dada, yaitu bahu kiri, bukan yang di bawah bahu kanan. Kalau bahu kiri tidak bertepatan dengan Hajar Aswad, tetapi sisi kiri yang berada di bawah
Ka'bah, maka tawafnya tidak memadai, tidak cukup. Syarat yang ketujuh, hendaknya tawaf itu 7 kali putaran dengan yakin, sekalipun dilaksanakan di dalam waktu karohah, waktu makruh gitu, dan dengan kendaraan tanpa uzur. Kalau kurang dari 7 putaran, maka tawafnya tidak sah. Dan kalau ragu tentang bilangan putaran, apakah sudah 7 atau kurang, maka wajib ditetapkan menurut jumlah yang diyakinkan. Ya, menurut jumlah yang diyakinkan. Dan kalau kurang seputaran, maka ditambah lagi seputaran, seperti yang berlaku tentang jumlah rakaat di dalam sholat. Ya, sama aja adanya di dalam sholat. Karena apabila kita merasa kurang, ya kan, merasa kurang, ditambahin. Ragu-ragu, ya kan, merasa kurang, cukup kan? Kurang cukup, tambahin. Dan untuk memantapkan keyakinan tentang jumlah putaran, ia boleh menerima keterangan dari orang yang dapat dipercaya. Bertakutnya ya kawan, pada putaran juga kita ya, nada kawan. Tetapi kalau ada orang yang memberitahukan bahwa jumlah putaran tawafnya sudah 7 kali, namun dia tidak menerima berita itu, sekalipun yang memberitahukan itu cukup banyak karena keyakinan dan dari dirinya yang diutamakan. Artinya biar orang sudah banyak, dia sudah pas putarannya 7, tapi jangan salah rasa kurang, ya rasa kurang. Nah, jadi yang keyakinan dirinya lah yang diutamakan dari. Syarat yang ke-8, hendaknya tawaf itu dikerjakan di dalam masjid dan di luar Ka'bah. Hendaklah tawaf itu dikerjakan di dalam masjid dan di luar Ka'bah, serta di luar Syajarwan dan Hajar Aswad. Karena Allah SWT berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Artinya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua ini, yaitu Baitullah. Yang dimaksudkan dengan tawaf di luar Baitullah, sekira tidak ada suatu bagian dari tubuh masuk ke dalamnya, ya kan? Sekira tidak ada suatu bagian tubuh dari tubuh kita yang masuk ke dalamnya. Nah, jadi termasuk kan Hajar Hijir Ismail termasuk dalam Ka'bah yang di bawah pancoran emas. Orang berebutan di situ, ya, walaupun sembahyang situ, tapi kali sasam maksudnya, sasam pada awalnya berebutan memang masuk, karena masuk di situ sama dengan masuk ke dalam Ka'bah, ya. Dan kalau sebagian tubuh masuk ke dalam Ka'bah, bukanlah dinamakan tawaf, ya kan, di luar Ka'bah. Artinya masuk ke dalam itu kata tawaf, karena ya kan.
dari dinding Baitullah yang paling luar yang ditinggalkan oleh Ibnu Jabir yang merupakan pondasi dinding Baitullah yang bersambung dengan tempat tawaf sebagai penopang bangunan itu. Dan ukuran yang paling luar 2/3 hasta, 2/3 hasta yang dibikin dari batu marmer agar orang yang awam tidak tawaf di atasnya. Dan Syazarwan itu terletak di arah Yaman dan dari barat, ya, di arah Yaman dari barat. Syekh Hajar mengatakan juga pada arah pintu Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan Syazarwan bukan di rukun Yamani karena letaknya di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Namun pendapat ini tidak dapat diterima karena dinding Baitullah dibangun di atas fondasi Ibrahim. Yang terletak di dalam tanah yang ukurannya tidak menyebabkan lebih kecil, ya, sesudah di atas tanah. Inilah yang dimaksudkan dengan Syazarwan yang terdapat pada setiap sudut yang bersambung sampai Ruknul Yamani, Rukun Yamani dan Hajar Aswad, seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah, ya, di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah. Adapun hijir ialah yang terletak antara dua sudut rukun Yaman, rukun Syama, rukun Syami, ya, yang bentuknya membundar dan dindingnya rendah, dan antara kedua ujung dinding dan rukun Syam itu terbuka, dan jarak antara dinding hijir dengan dinding Ka'bah sekitar 6 atau 7 hasta. Kalau seseorang yang tawaf berjalan di atas Syazarwan atau disentuhnya dengan tangan dinding Ka'bah atau termasuk ke sebagian tubuhnya atau pakaiannya ke dalam udara di atas Syazarwan, sekalipun tidak menyentuh dindingnya atau diletakkan tangannya ke dinding Hajar Hijir tadi, seperti yang diperbuat oleh sebagian orang yang awam, atau masuk ke tempat yang terbuka antara ujung dinding rukun Yamani, kemudian keluar dari tempat yang terbuka, tidaklah sah tawafnya, seperti yang diterangkan di atas, ya kan? Karena hijir asli Ismail itu termasuk di dalam Ismail. Karena Nabi dan para khalifahnya selalu tawaf di luar Baitullah dan di luar hijir, ya, di luar hijir Ismail, dan tidak pernah masuk ke dalam hijir itu. Karena itu wajiblah mengikuti jejak mereka, sekalipun ada pendapat yang mengatakan dinding hijir bukan termasuk bagian Baitullah, karena kebanyakan perbuatan keji itu termasuk ta'amudi. Perbuatan keji itu termasuk ta'amudi. Seyogianya bagi yang mengecup Hajar Aswad di dalam tawafnya hendaklah meletakkan kedua kakinya dan tidak melangkah
sebelum berdiri tegak, karena sebagian tubuhnya pada saat mengucup Hajar Aswad berada di udara Baitullah. Dan kalau ia berjalan sebelum berdiri tegak, maka tawafnya batal dan tidaklah dianggap tawaf baginya. Dan seperti itu juga yang berlaku bagi orang istilah yang di rukulnya langit. Sunat tawaf sangat banyak. Sunat tawaf sangat banyak. Yang diantaranya hendaklah tawaf itu berjalan kaki, sekalipun perempuan, karena mengikuti cara tawaf Nabi. Kalau tawaf dengan berkendaraan tanpa uzur, tentunya bertentangan dengan keutamaan. Dan tawaf dengan berkesot, hukumnya makruh. Sunat tawaf tidak memakai sepatu sandal. Sunat tawaf tidak memakai sepatu sandal atau sandal, ya, jangan bersandal. Ya. Dan sunat tidak menyingkatkan langkah demi untuk memperbanyak pahala. Artinya biasa-biasa aja. Tawaf itu biasa-biasa aja. Berjalan biasa dong. Jangan kalau memperbanyak langkah, misalnya rubah model langkah kita lebih halus, jangan, ya, biasa aja. Sunat istilah di Hajar Aswad yang menghadapkan telapak tangannya ke arah Hajar Aswad pada permulaan tawaf, mengecup Hajar Aswad tanpa mengeluarkan suara atau meletakkan dahi pada Hajar Aswad. Dan ketiga macam ini disunatkan dikerjakan 3 kali. Dan yang terabdol istilah itu dikerjakan 3 kali berturut-turut, kemudian mengecup 3 kali berturut-turut, dan kemudian meletakkan dahi 3 kali berturut-turut. Tidak disunatkan memperbuat semua yang disebutkan di atas bagi wanita dan bajing, terkecuali di tempat tawaf itu lengang dan kaum lelaki. Kalau tidak mampu mengecup dan meletakkan dahi pada maka cukup hanya meletakkan dahi, dan kalau tidak mampu meletakkan dahi maka cukup istilah saja seperti yang diterangkan dalam bentuk pertama, atau istilah dengan mengecup seperti yang diterangkan dalam bentuk kedua. Dan kalau juga tidak dapat istilah dengan tangan, maka cukup istilah dengan apa saja, umpamanya dengan kayu yang ada pada tangannya, kemudian dikecupnya tangan atau kayu tadi yang ada pada tangan. Kalau tidak mampu istilah dengan tangan atau dengan sesuatu tadi, hendaklah ia mengisyaratkan dengan tangannya kepada Hajar Aswad. Dan kalau tidak mampu juga dengan tangan kanan, maka dengan tangan kiri. Dan kalau tidak mampu dengan tangan, maka dapat dilakukan dengan apa saja yang ada pada tangan kanan. Dan kalau tidak mampu, maka boleh dengan apa saja yang ada pada tangan kiri. Kemudian dikecupnya apa saja yang dipergunakan
digunakannya untuk mengisyaratkan Hajar Aswad tadi, karena yang seperti itu mengikuti praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makruh mengisyaratkan dengan mulut pada setiap kali mengecup, ya, karena rupa mulut pada saat itu kurang baik. Jadi makruh mengisyaratkan dengan mulut. Sunat melakukan yang 3 macam itu pada setiap kali putaran, dan pada putaran yang ganjil lebih muakkad mulai dari putaran pertama sampai 7 ke 7. Sunat istilah pada rukun yamani dan tidak sunat mengecupnya. Rukun yamani itu ya sebelum Hajar Aswad. Sunat istilah pada rukun yamani, ya kan? Dan tidak sunat mengecupnya. Kalau di Hajar Aswad tadi istilah lalu dikecup, ya kan? Tangan kita. Ada di rukun yamani ini sunat istilahnya cuma kada disunatan mengecup tangannya. Dan istilah itu dengan tangan kanan. Dan kalau tidak mampu boleh dengan tangan kiri. Dan kalau tidak mampu boleh dengan apa saja yang ada pada tangan kanan. Dan kalau tidak mampu boleh dengan apa saja yang ada pada tangan kiri. Kemudian dikecup apa saja yang dipergunakan untuk istilah tadi, baik tangan maupun yang lainnya. Kalau tidak mampu istilah dengan tangan, maka boleh dengan apa saja yang ada pada tangan yang disyaratkan ke rukun yamani dengan tangan kanan, dan kalau tidak mampu boleh dengan tangan kiri, dan kalau tidak mampu boleh dengan apa saja yang ada pada tangan kanan dan tangan atau pada tangan kiri. Kemudian tidak sunat istilah dengan mengecup 2 rukun selain dari Hajar Aswad. Tidak sunat istilah dengan mengecup 2 rukun selain dari Hajar Aswad, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Namun rukun istilah dan mengecup selain dari Hajar Aswad dan rukun yamani mubah saja, artinya boleh saja. Sunat membaca zikir dan doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat, dan sunat membaca yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dengan suara perlahan pada awal tawaf yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi hadika wa tiba'an sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Besar, ya Allah, karena beriman kepadamu, karena percaya kepada kitabmu, karena menunaikan janjimu, dan karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW saja. Dan sunnah berdoa di depan Ka'bah dengan membaca Allahumma inna hadzal bait baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul 'aliyyyi bika minan nar. Artinya, ya Allah, bahwa bait adalah baitmu, artinya rumahnya. Rumah adalah rumahmu. Haram ini adalah harammu. Aman ini adalah amanmu. Dan inilah tempat orang yang berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, kita sampai sini dulu yang dapat kalau disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua
muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum